Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan menjadi kehidupan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bunyinya. Pada awal periode kedua pemerintahan Presiden kita Joko Widodo, beliau memanggil orang-orang yang menjadi calon menteri. Saya yakin saat mereka dipanggil, mereka pasti girang. Mereka bergembira. Hatinya berbunga-bunga. Panggilan dari presiden. Dan merasa pasti akan menjadi menteri. Mereka dengan bersuka cita dikatakan harus memakai baju kemeja putih, pakai kemeja putih semua. Karena begitu berharganya panggilan itu. Mungkin banyak orang yang iri. Tetapi kalau kita orang percaya,
tidak perlu iri akan panggilan itu. Karena kita harus menyadari bahwa ada panggilan yang jauh lebih mulia dan lebih agung dari situ. Yaitu panggilan Allah Tuhan kita. Dari sejak sekolah minggu kita telah dididik. Dari sekolah minggu kita menyanyi. Dengar, dia memanggil nama saya, dia memanggil namamu. Giranglah, giranglah. Jawab dengan ya Tuhan, ya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, selalu berulang-ulang Tuhan menyadarkan kita. Dan demikian juga melalui firman ini. Tuhan mengatakan, dengar panggilan Tuhan kepadamu. Saudara-saudaraku, kalau kita dikatakan dengar panggilan Tuhan kepadamu, ingat, pertama, panggilan itu adalah panggilan untuk menjadikan kita menjadi manusia baru. Di dalam menghayati itu saudara-saudaraku, kita harus benar-benar hidup di dalam kepekaan terhadap panggilan Tuhan. Kepekaan terhadap suara Tuhan. Kalau saya katakan tadi calon-calon menteri itu pasti mereka peka kapan dipanggil oleh presiden. Mereka tetap menjaga, jangan terganggu teleponnya. Demikian juga saudara-saudaraku Abraham itu. Coba bayangkan saudara-saudaraku. Abraham tidak mengenal Allah selama ini. Dia mengenal Allah setelah Allah memanggil dia. Tetapi di dalam firman itu begitu sederhana dilukiskan. Allah berfirman kepada Abraham, dia mendengarkannya. Kepekaan terhadap panggilan Tuhan itu. Sekarang saudara-saudaraku, begitu banyak suara-suara bersiliweran sekarang ini dalam hidup kita. Yang mungkin membuat kita jadi peka. Tetapi Tuhan mengingatkan. Dalam begitu banyak suara-suara yang bisa memasuki telinga kita. Tapi suara Tuhan itu harus lebih utama memasuki telinga kita dan sampai kepada otak kita dan sampai kepada hati kita. Kepekaan terhadap panggilan Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku, dalam menghayati menjadi manusia baru itu, panggilan Tuhan itu harus kita sadari. Panggilan Tuhan itu menyuruh Abraham keluar dari hidupnya yang lama. Pergi dari hidupnya yang lama. Dengan perkataan lain, Tuhan mencabut dia dari kehidupan yang lama. Kehidupan lama yang bagaimana? Dengan tegas Tuhan mengatakan, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Itulah yang selama ini membentuk dirinya. Adanya, ada istiadatnya, kebiasaan-kebiasaannya, pola pikirnya. Itu semua pergi. Dia dibentuk Tuhan dulu. Dicabut dari kehidupan yang lama itu. Menjadi hanya seorang manusia. Yang tanpa diikat oleh hidup yang lama. Pergi. Supaya setelah dia dicabut dari hidup yang lama itu, dia ditumbuhkan menjadi manusia baru. Yang hanya benar-benar tergantung kepada Tuhan dan tergantung kepada firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, apakah kalau begitu dicabut dari setidaknya dari kebiasaan-kebiasaannya, jadi dia manusia yang tidak beradat? Bukan itu maksudnya saudara-saudaraku. Karena kalau kita ikuti kehidupannya kemudian,
Dikatakan di dalam Kejadian 24 ayat 4. Waktu Abraham menyuruh Eliezer untuk mencari istri kepada anaknya Ishak. Abraham berkata begini, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Pergi ke negeriku, pergi ke sanak saudaraku. Panggilannya tadi keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu. Tapi setelah dia dibentuk menjadi manusia Tuhan, anak Tuhan, setelah dia dikuasai oleh firman itu, dia pergi ke negerinya. Tapi bukan untuk menghidupi itu kembali, tapi membawa Ribka supaya hidup sebagai anak Tuhan bersama dengan dia, menjadi istri anaknya. Artinya negerinya nggak pernah dia lupakan. Tetapi semua itu tidak jadi mengikat dirinya lagi, yang terutama dia hidup dan bertumbuh di dalam panggilan Tuhan itu. Baru sebagai orang yang sudah hidup dan bertumbuh dalam panggilan Tuhan itu, dia menghadapi negerinya, menghadapi sanak saudaranya, menghadapi semua yang mengikat dia selama ini. Apa yang mau dikatakannya saudara-saudaraku? Kita masyarakat Batak ini dari segi value system diikat oleh 3 nilai. Nilai adat, lebih dulu saya katakan nilai adat, nilai agama, dan nilai hukum. Kesalahan besar bagi kita masyarakat Batak, termasuk bagi kita orang-orang percaya, sampai sekarang ini, kita lebih banyak diikat oleh nilai adat. Bahkan nilai agama itu seolah-olah belum sah kalau tidak disahkan secara adat. Coba lihat perkawinan-perkawinan. Orang merasa walaupun sudah diberkati di gereja, disahkan di gereja, itu seolah-olah tidak sah kalau tidak dilakukan secara adat. Orang Batak itu lebih takut dia melanggar adat daripada melanggar agamanya. Nah, inilah yang tidak bisa. Kalau kita sudah dipanggil, nilai yang terutama mengikat kita harus nilai agama. Harus firman Tuhan. Dan harus di dalam hidup firman Tuhan itu kita kalau mau melihat negeri kita kembali, melihat kepada adat kita itu, supaya kita hanya melakukan adat yang benar-benar menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan nilai hukum juga sebenarnya harus kita hidup dulu sebagai anak Tuhan. Hidup dulu sebagai bangsa Tuhan. Di dalam hal yang seperti itu, baru kita akan bisa melakukan hukum itu dengan benar. Dengan demikian saudaraku, kita akan bisa bertumbuh dalam panggilan Tuhan itu. Yang ketiga saudara-saudaraku, kita dipanggil menjadi manusia baru karena kita dicabut dari kehidupan yang dikuasai oleh otak menjadi kehidupan yang dikuasai oleh iman. Bahkan otak kita itu di dalam panggilan Tuhan menjadi kekuatan untuk menghidupi iman. Kalau kita lihat di dalam firman ini saudaraku, dikatakan Abraham pergi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bukan atas kehendaknya, bukan. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Padahal saudara-saudaraku, yang difirmankan Tuhan itu enggak masuk akal semua. Tetapi itu menjadi kebenaran dalam iman.
Apa yang saya katakan tidak masuk akal semua. Tuhan mengatakan kepada Abram, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Secara akal budi, secara pikiran, itu masih kehidupan yang tidak pasti. Yang tidak tahu kita bagaimana. Tapi Abram harus meninggalkan hidup yang mapan kepada suatu kehidupan yang pasti secara pikiran. Itu sebabnya Abraham tidak menanya kepada Allah, di mana, bagaimana keadaan tanah itu? Apa lebih baik dari tanah saya? Kalau tahu lebih baik di sini, untuk apa saya pindah? Itu pikiran. Tapi Abraham tidak. Dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Karena di dalam iman dia tahu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu negeri yang pasti. Negeri yang pasti kehidupannya sempurna. Iman, saudara-saudaraku. Yang kedua, kalau dikatakan di sini, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Itu juga nggak masuk akal. Mengapa? Abraham udah 75 tahun. Sarai udah 65 tahun. Dalam Kejadian 11 ayat 30 dikatakan Sarai itu mandul. Gak masuk akal itu. Tapi walaupun tidak masuk akal, Abraham tidak bertanya, bagaimana Tuhan membuatnya, istri saya mandul. Enggak, dia terima dalam iman. Dia tahu itu kepastian dalam iman. Itu sebabnya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman Abraham. Saudara-saudaraku, sekarang ini kita sudah masuk ke era otak. Era ilmu pengetahuan. Manusia tidak bisa lagi menerima kalau itu tidak bisa diterima otaknya, kalau itu tidak masuk akal. Bahkan kita sekarang ini sudah tiba kepada apa yang dinubuatkan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, akan tiba saatnya manusia tidak lagi bisa menerima firman kebenaran itu. Dia akan mencari-cari pengkhotbah yang mengenakkan telinga mereka. Ini yang terjadi sekarang. Mengapa bisa begitu? Karena manusia menggunakan otak. Karena manusia sekarang ini ingin firman Tuhan itu menjadi konsumsi otaknya. Bahkan Tuhan itu mau dia masukkan ke otaknya. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dia terima dalam akalnya, oh itu nggak benar. Tuhan berkata, panggilan itu harus diterima dalam iman. Keluar dari manusia yang hanya mengandalkan otak. Menjadi manusia yang hidup dalam iman. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, otak itu harus menjadi kekuatan untuk menghidupi iman. Kalau Abraham tadi dicabut dari kehidupan yang dikuasai otak kepada kehidupan iman, tren sekarang ini berbeda, kebalikannya. Tercabut dari iman kepada dikuasai oleh otak. Nah, inilah yang harus kita bongkar habis dari hidup kita melalui kekuatan Roh Kudus. Supaya kita kembali kepada arah hidup Abraham, bapak orang percaya itu. Keluar dari hidup yang dikuasai otak menjadi hidup yang dikuasai iman. Bukan berarti otak kita tidak berguna, akal budi kita tidak berguna, tapi itu menjadi kekuatan
untuk menghidupi iman itu, supaya kita bisa bertumbuh dalam panggilan Allah. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, panggilan Allah itu tadi kita katakan menjadikan kita manusia baru. Yang kedua, panggilan Allah itu membawa kita kepada Kanaan yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan Kanaan yang sesungguhnya? Karena setelah Abram tiba di negeri Kanaan, kita pikir dia sudah harus berdiam di situ, menetap. Oh tidak, dia berpindah-pindah. Dia pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sampai jauh ke Negeb. Pindah. Tuhan mau menyadarkan dia. Walaupun dia sudah tiba di negeri Kanaan, tapi dia tetap dalam pengembaraan di negeri Kanaan itu. Karena tujuan Tuhan memanggil dia bukan Kanaan duniawi itu. Itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Karena iman, ia, itu Abraham. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan Tuhan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dengan kehidupan yang mengembara di negeri Kanaan itu, Abraham sadar bahwa tujuan hidupnya bukan negeri Kanaan duniawi itu, tapi negeri Kanaan yang dibangun dan direncanakan oleh Tuhan, yaitu Kanaan yang baru. Abraham sudah ribuan tahun yang lalu dia sudah bisa melihat ke sana. Apalagi kita orang percaya sekarang. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau dikatakan di sini, waktu dia keluar dari Kanaan, dia membawa istrinya, Lot, dan semua orang yang mereka peroleh dari Haran. Itu tidak ditinggalkan. Semua yang dia peroleh, orang-orang itu harus dia ikut. Karena itu di dalam kuasanya. Karena orang percaya itu akan hidup dalam panggilan Allah itu dan semua yang ada padanya. Sehingga manusia itu harus sampai kepada Yosua 24 ayat 15c itu. Kalau aku dengan seisi rumahku. Abraham dengan seisi rumahnya. Dia ikut menerima panggilan itu dan harus hidup dalam panggilan itu. Itu sebabnya dia membawa semua harta yang dia dapat. Dikatakan di sana membawa harta yang mereka dapat. Dibawa. Bahkan setelah tiba di Kanaan, Tuhan lagi menambah berlimpah-limpah. Sehingga Abraham itu menjadi orang kaya. Tapi ingat, bukan supaya itu dia membuat dia terbuai hidup di dunia ini. Tapi itu dia gunakan. Dia gunakan untuk bisa tetap hidup menjalankan panggilan Tuhan itu. Itu sebabnya pada khotbah pada minggu-minggu yang lalu, kita katakan cari dan gunakan harta itu dengan benar. Cari. Biar menjadi kaya. Tapi gunakan dengan benar. Gunakan untuk hidup dan bertumbuh dalam panggilan Allah. Tuhan bukan berarti mengatakan kalau kita dipanggil Allah, kita tinggalkan kita semua. Kita buang semua harta itu. Bukan.
Abraham bawa. Tapi tetap dia gunakan itu untuk membangun hidupnya dalam panggilan itu. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dalam pengembaraannya itu di negeri Kanaan, di mana dia sempat tinggal, di situ didirikan mezbah Allah. Itu yang lebih dulu dia bangun. Sampai di suatu tempat mezbah Allah. Pindah lagi dari situ, tiba di tempat yang dia itu mezbah Allah. Jadi di dalam pengembarannya di negeri Kanaan itu, jadi tumbuh dan terbentuk mezbah untuk memanggil nama Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang terpanggil saat ini, saudara-saudara. Kita orang percaya ini. Di mana kita berada, di situ harus timbul ibadah kepada Tuhan. Rumah kita harus menjadi mezbah kepada Tuhan. Keluarga kita harus menjadi mezbah. Di mana saudara bekerja, di kantor itu harus ada di sana mezbah di dalam dirimu, ibadah kepada Tuhan. Hanya di dalam kehidupan yang seperti itu, saudara-saudaraku, kita bertumbuh di dalam panggilan itu. Bahkan seperti yang dikatakan kepada Abraham itu, menjadi berkat kepada seluruh kaum di bumi ini. Walaupun saya tidak demikian banyak membicarakan itu, karena di HKBP periode 2012 sampai 2016 semua pelayanan fokus kepada dipanggil menjadi berkat. Itu sebabnya sekarang kita menghidupi kekayaan firman Tuhan dalam hal-hal panggilan Tuhan itu. Dan kita tahu itu semua. Abraham itu menjadi berkat kepada seluruh kaum. Terwujud itu terutama di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keturunan Abraham itu. Sehingga di dalam hidup kita sekarang ini, saudara-saudaraku, harus benar-benar dengar panggilan Tuhan. Bertumbuh dalam panggilan Tuhan itu. Giranglah girang. Dan jawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya mau menerima panggilan-Mu. Supaya kita bertumbuh. Untuk senantiasa hingga tiba ke kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Yang menyapa kami bahwa panggilan-Mu yang paling mulia dan paling agung di dalam hidup kami. Supaya kami mau menjawab panggilan-Mu dalam sukacita dan hidup di dalam panggilan itu. Sehingga kehidupan kami tidak ditentukan oleh kehidupan duniawi itu lagi. Tapi kehidupan kami akan ditentukan oleh firman-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Di dalam kehidupan yang seperti itulah kami bertumbuh Tuhan dalam panggilan itu. Supaya kami jangan kerdil. Dalam iman kami bertumbuh hingga mencapai kepenuhan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam kehidupan yang seperti itulah kami menghadapi seluruh yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Terutama menghadapi pandemi virus corona ini. Supaya kami semakin dikuatkan dalam iman, berserah diri kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami dari pandemi ini. Dan bisa memulihkan kami. Menyelamatkan bangsa kami dan memulihkan bangsa kami. Memulihkan gereja-gerejamu. Supaya gerejamu benar-benar hidup sebagai tubuh Kristus. Dan bisa beribadah kepadamu di tengah-tengah rumahmu. Dan akhirnya bersumber dari ibadah di tengah-tengah rumahmu. Di dalam seluruh kehidupan kami.
kami akan senantiasa menumbuhkan ibadah kepadamu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya oleh karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin.